البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي الله وخليله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا لا نبي بعده. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar. Yang terakhir kita ambil adalah penjelasan firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-287 atau surat 257 dari surat Al-Baqarah. Sekarang kita akan memasuki ayat yang berikutnya, ayat yang ke-258. Ini ayat mengenai ada orang yang sangat disayangkan mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam, berdebat dengan Nabi Ibrahim alaihissalam, dan lantang serta intinya dia tidak percaya dan minta bukti-bukti bahwasanya benar-benar dia itu nabi atau bukan. Nah, barakallahu fikum. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam, waktu itu diberikan istilahnya apa? Kekuasaan. Sehingga orang tersebut pun mungkin iri dan juga tidak senang. Akhirnya mengajak debat Nabi Ibrahim alaihissalam, dan selanjutnya mereka kalah dalam berdebat. Jadi mereka tidak punya argumen, terbungkam mulutnya ya. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat. Qala Allah Ta'ala berfirman, alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahul mulk id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit qala ana uhyi wa umiit qala Ibrahim fa inna Allaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib fabuhital ladzi kafar wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Artinya, tidakkah kau melihat kepada orang yang tidakkah engkau melihat wahai Rasul, perkara yang lebih mengherankan, yaitu orang yang mengajak debat Nabi Ibrahim alaihissalam, mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam, mengenai Rabbnya. Jadi minta ditunjukkan bukti-buktinya, nggak percaya gitu istilahnya ya. An atahallahul mulk. Dikarenakan waktu itu memang Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuasaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Akhirnya orang tersebut sombong dan juga iri, tidak mau. Id qala Ibrahim rabbiyal ladzi yuhyi wa yumiit. Tatkala atau ketika Ibrahim alaihissalam mengatakan Rabbku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Orang tadi mengatakan apa? Aku juga bisa menghidupkan dan mematikan katanya. Jadi itu pengayal dia. Maksudnya itu apa maksudnya? Maksudnya mematikan orang yang hidup, kemudian membiarkan yang hidup itu hidup itu. Itu bisanya manusia seperti itu. Mematikan orang yang hidup, dibunuh, mati kan? Kemudian membiarkan yang hidup hidup, ya bisa aja seperti itu. Ini orang itu ngeyel gitu ya. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan, Rabbku adalah zat yang menghidupkan dan mematikan. Orang tadi mengatakan, aku juga bisa menghidupkan dan mematikan katanya. Kita lihat berikutnya lagi. Qala Ibrahim fa inna Allah ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib. Ini yang membungkam mulut mereka. Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mendatangkan matahari dari arah timur. Maka datanglah kamu dari arah barat, bisa enggak? Paham ya? Akhirnya fabuhital ladzi kafar. Orang kafir tadi terbungkam mulutnya. Terkunci, nggak bisa jawab lagi sudah. Hujahnya tidak ada, argumennya kalah. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, ayat yang ke-258. Hal ra'aita ayyuhar rasul ajaban min hali hadza alladhi jadala Ibrahim alaihissalam fi tauhidillahi ta'ala wa rububiyyatih
Tidakkah engkau melihat wahai Rasul perkara yang lebih mengherankan, dan perkara yang lebih aneh, daripada keadaan ini, yaitu orang yang mendebat Nabi Ibrahim alaihissalam mengenai apa? Tauhidillah, mengenai keesaan Allah Subhanahu wa taala, dan juga mengenai rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah a'tahul mulk, dikarenakan Allah Subhanahu wa taala waktu itu memberikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam mulk, kekuasaan. Fatajabbara wa sa'ala Ibrahim, akhirnya orang tadi sombong dan akhirnya bertanya kepada Nabi Ibrahim, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Faqala alaihi salam, kemudian Nabi Ibrahim pun menjawab, "Rabbiyalladzi yuhyil khalaiqa fatahya." Rabbku adalah yang menghidupkan makhluk-makhluk ini dan akhirnya pun hidup. Wa yaslubuha al-hayata fatamut, yaitu zat yang menghilangkan kehidupan akhirnya orang pun mati. Fahuwal mutafarrid bil ihya wal imatah, maka dia Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang tunggal dan esa di dalam menghidupkan dan mematikan. Qala, orang yang sombong tadi mengatakan apa? Ana uhyi wa umit. Aku juga bisa apa? Bisa menghidupkan dan bisa mematikan. Ai aqtul man aradtu qatlah wa astabqi man aradtu istibqa'ah. Maksudnya apa? Aku bisa mematikan, bisa membunuh orang yang aku ingin membunuhnya. Dan aku bisa membiarkan orang yang aku tetap membiarkan dia hidup. Itu maksudnya kalau manusia seperti itu. Akhirnya Nabi Ibrahim pun masih memberikan hujjah dan argumen di hadapannya. Faqala lahu Ibrahim, akhirnya Nabi Ibrahim mengatakan kepada orang tersebut, "Innallaha alladzi a'buduhu ya'ti bisyamsi minal masyriq." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang aku mengibadahinya, dia mendatangkan apa? Matahari dari arah apa? Timur. Fahal tastati' taghyir hadhihi sunnah ila ilahiyah bi an taj'alaha ta'ti minal maghrib? Apakah kamu mampu mengubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala ini dengan kau mendatangkan matahari itu dari arah barat? Nah, digitukanlah Nabi Ibrahim alaihissalam. Fatahayyara hadzal kafir, akhirnya orang kafir ini bimbang dan ragu. Wa anqata'at hujjatuhu, akhirnya hujjahnya, argumennya orang kafir itu terputus. Argumennya sudah terpatahkan. Sya'nuhu sya'nudz zalimin, keadaan dia seperti keadaan orang zalim. La yahdihimullah ilal haqqi wash-shawab. Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk mereka kepada kebenaran dan al-haq. Inilah keadaan mereka. Allahul musta'an. Mendebat kemudian kalah debat di sini. Karena argumennya sangat kuat sekali. Kalau kalian benar-benar mampu, kamu mampu, datanglah sekarang, ubah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi memunculkan matahari dari arah barat. Mampu enggak kira-kira? Fabuital ladzi kafar. Orang kafir ini terbungkam mulutnya, enggak bisa bicara apa-apa. Karena enggak bisa. Karena matahari termasuk apa? Matahari dan bulan adalah dua makhluk yang sangat besar yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, yang senantiasa silih berganti. Dalam artian begitu datang siang, hilang malam. Begitu datang malam, hilang siang. Seperti itu, enggak pernah bertabrakan sama sekali. Dan keadaannya pun kita saksikan, barakallahu fikum, mulai terbit matahari dari arah timur kemudian terbenam di arah barat, masya Allah, nggak pernah tabrakan. Itulah termasuk apa? Kebijaksanaan Allah Subhanahu wa taala, hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum di dalam mengatur alam semesta ini dan juga makhluk-makhluknya. Kita lihat berikutnya kisah yang selanjutnya, ayat yang ke-259 dari surat Al-Baqarah. Au kalladzi marra 'ala qaryatin wa hiya khawiyatun 'ala 'urushiha qala anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Ataukah engkau juga memperhatikan orang yang berjalan melewati sebuah negeri yang sudah hancur atau roboh temboknya? Qala, kemudian dia berkata, anna yuhyi hadhihi Allahu ba'da mautiha. Mengatakan apa? Apakah Allah Ta'ala bisa, atau siapakah yang akan barakallahu fikum menghidupkan ini? Apakah Allah Subhanahu wa taala mampu menghidupkan setelah mematikan kampung ini atau negeri ini? Barakallahu fikum, penduduk di situ ya. Kita lihat di sini. Fa amatahu Allahu mi'ata 'amin tsumma ba'atsah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mematikan orang-orang di situ 100 tahun kemudian dibangkitkan kembali. Bayangkan 100 tahun. Biasanya kalau 100 tahun itu kan makanan sudah basi, ya enggak? Kemudian kendaraan pun juga rusak, misalnya. Maksudnya kendaraan ya waktu itu himar lah, keledai itu ya.
Na'am barakallahu fikum. Kita lihat nanti. Qala kam labista? Kemudian ditanya orang itu, berapa lama kamu tinggal di sini? Qala labistu yauman aw ba'da yaum ini. Ini jawaban orang yang dimatikan tadi itu. Nah, ditanya setelah dihidupkan, kamu berapa lama tinggal di sini? Kata dia, aku tinggal di sini cuma sehari atau setengah hari saja katanya. Padahal diwafatkan berapa tahun? 100 tadi. Nah, 100 tahun, masya Allah. Kemudian barakallahu fikum hafizakumullah, 100 tahun ini berapa abad berarti? Satu abad ya, satu qarn. Jadi satu qarn, satu generasi itu 100 tahun. Nah, barakallahu fikum. Kemudian setelah itu qala bal labista mi'ata amin. Bahkan kamu itu diwafatkan dan tinggal di situ selama apa? 100 tahun. Fangdur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Lihatlah kepada makananmu dan minumanmu belum basi. Padahal apa? Padahal seharusnya basi kan 100 tahun, apalagi gak sampai 100 tahun udah basi, tapi dengan seizin Allah Subhanahu wa taala ya, penjagaan Allah Subhanahu wa taala enggak basi, masih utuh, masih bagus. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini. Wangdur ila himarika, dan lihatlah kepada keledaimu. Paham ya? Keledai itu apa sih keledai itu? Keledai itu apa? Hewan bukan? Hewan ya. Nah, keledai itu hewan, kalau di sini walau alam ada atau tidak, di kebun binatang mungkin ada ya, tapi kalau di Arab sana banyak sekali. Suaranya itu sejelek-jelek suara itu. Keledai itu, paham ya? Suaranya sangat jelek sekali. Dan intinya kalau kita mau niru pun susah. Yang jelas suaranya paling jelek sekali. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Sebagaimana dalam Al-Qur'an ada itu kan, inna ankaral aswati la sautul hamir. Sesungguhnya sejelek-jelek suara itu suara keledai. Paham ya? Suara itu gimana ya? Naik turun kemudian melingking sekali, jelek intinya. Paham ya? Oleh karena itu Rasulullah merintahkan apabila kalian mendengar meringkikan himar, maka berlindunglah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia melihat setan. Ya kan? Kemudian ketika kalian mendengar suara ayam jago berkokok, maka mintalah keutamaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia melihat malaikat itu. Nah, menunjukkan bahwasanya himar itu aslinya hewan yang sangat rendah. Nah, cuman di sini atau di Arab sana barakallahu fikum terkenal sebagai hewan tunggangan. Hewan tunggangan ya, di samping onta, kemudian kuda, ada himar tadi itu. Nah, kemudian ada lagi istilah peranakan antara kuda dengan apa? Dengan keledai. Apa namanya? Peranakan antara kuda dengan keledai. Tak urutkan dari antum. Himar lain, himar itu keledai itu. Kuda farasun. Nah, ini peranakan antara himar dengan faras tadi. Apa Ahmad? Antum Abdul Razak? Burak. Burak itu yang untuk Isra Mi'raj itu. Ya, ini ada wujudnya. Kalau burak sekarang nggak ada wujudnya. Mana? Burak. Nggak ada kan? Burak itu yang dinaiki Rasulullah ketika perjalanan dari Makkah ke Palestina. Ketika Isra, perjalanan malam hari itu. Nah, sekarang perkawinan antara kuda dengan keledai ini apa istilahnya? Namanya apa namanya? Hewannya itu. Hewannya ada. Nah, kalau burak kan nggak ada sekarang udah. Nah, maksudnya dalam artian yang wujud yang kita lihat itu nggak ada. Apa antum? Abu Bakrin? Apa? Bagal. Itu yang mengucapkannya jangan pakai bahasa Indonesia. Yang bahasa Arabnya apa? Itu bahasa Arabnya yang jelas. Kalau bagal itu masih orang mikir bagal apa itu? Halo Ustaz. Apa? Bagol. Yang ucapkan yang tepat sudah pas, sudah kurang dikit lagi. Apa? Bihol itu jamaknya ya, mufradnya nggak masalah ya. Mufradnya baglun, baglun jamaknya bihol. Nah, itu perkawinan antara apa? Antara kuda dengan keledai. Adapun burak itu disebutkan dalam sebuah riwayat itu bahwasanya burak itu fawqal himar dunal bagl. Dia itu lebih tinggi daripada keledai, tapi na'am barakallahu fikum lebih kecil daripada bagl. Nah, bagl itu perkawinan antara kuda dengan keledai. Apa maksudnya ya? Jadi bukan burak ya, baglun. Nah, itu perkawinan antara kuda dengan keledai tadi itu. Apa tadi? Baglun. Jamaknya bighal. Jamaknya apa? Bighalun. Nah, barakallahu fikum, seperti itu. Kita lihat di sini. Jadi orang tadi disuruh melihat. Perhatikan itu, lihatlah kepada himarmu, keledaimu itu. Walinaj'alaka ayatan linnas. Padahal 100 tahun bayangan itu. Masih hidup. Dan ini pun kami jadikan untukmu sebagai tanda di hadapan manusia nanti. Wangdur ilal 'idhami kaifa nunshizuha tsumma naksuha lahma. Dan lihatlah kepada tulang belulang yang sudah hancur itu.
Nah, bagaimana kami menyusun kembali, kemudian memberikan pakaian, tulang dikasih pakaian, pakaian apa maksudnya? Dagingnya itu, paham ya? Nah, barakallahu fikum, kemudian kami berikan pakaian dengan daging. Lihatlah, falamma tabayyana lahu, kemudian tatkala semakin nampak dan jelas di hadapannya, qala, orang tadi mengatakan, a'lamu, aku semakin yakin mengetahui annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Mampu terhadap segala sesuatu. Jadi Allah Subhanahu wa taala kemampuannya tidak bisa diukur dengan ukuran manusia. Kemampuannya sangat luar biasa. Nah, barakallahu fikum. Menciptakan, mewujudkan sesuatu yang tidak ada, kemudian menghilangkan, mengembalikan lagi bisa. Tapi kalau manusia biasanya apa? Cuman mencontoh atau meniru. Paham ya? Si fulan menciptakan pesawat, si fulan menciptakan mobil misalkan. Itu maksudnya apa? Cuman mengubah barang yang belum jadi, kemudian menjadi pesawat atau menjadi mobil. Kalau mewujudkan langsung ada itu nggak bisa. Maksudnya, nah, buka pintu dalamnya langsung ada mobil, nggak bisa. Paham ya? Nah, tapi maksudnya fulan menciptakan pesawat, fulan menciptakan mobil, maksudnya cuma mengubah dari benda yang belum jadi menjadi seperti itu. Nah, merangkai, menyusun itu aja. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala apa? Mewujudkan sesuatu yang tidak ada, kemudian setelah ada itu dihancurkan lagi, memulihkan pun bisa. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Mewujudkan yang tidak ada aja mampu, apalagi cuma memulihkan. Memulai sebagaimana permulaan lebih mudah lagi. Nah, barakallahu fikum. Kita lihat sini, barakallahu fikum, tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, "Au hal ra'aita ayyuhar rasul?" Atau apakah engkau tidak melihat wahai Rasul, mislal ladzi marra ala qaryatin, seperti orang yang dia berjalan melampaui sekelompok atau melampaui sebuah negeri, qatahaddamat duruha, sungguh telah hancur rumah-rumahnya, kemudian telah hancur tembok-temboknya, wa khawat ala urushiha, intinya sudah apa? Tembok-temboknya sudah hancur saling bertumpuk. Faqala, kemudian dia berkata, kaifa yuhyillahu hadhil qaryah ba'da mautiha, bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan menghidupkan kembali kampung yang sudah mati seperti ini. Nah, fa amatahu Allah mi'ata 'am, Allah Subhanahu wa taala akhirnya mematikan orang tadi 100 tahun. Nah, bayangkan 100 tahun, 1 abad. Kemudian summa radda ilaihi ruhah, kemudian Allah taala kembalikan lagi rohnya, dihidupkan lagi. Wa qala lahu, akhirnya setelah itu Allah taala menanyai orang tadi, kam qadr zamani alladhi labista mayitan, berapakah sih waktu yang apa? Berapa waktu yang engkau tinggal dalam keadaan mati? Qala baqaitu yauman aw ba'da yaum, aku tinggal dalam keadaan cuma sehari atau setengah hari katanya. Rasanya cuma sehari atau setengah hari. Padahal berapa tahun tadi? 100 tahun. Fa akhbarahu bi annahu baqiya mayyitan mi'ata 'am. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan kepada orang tersebut bahwasanya dia itu tinggal dalam keadaan mati itu 100 tahun. Wa amarahu an yanzura ila ta'ami wa syarabih, dan Allah taala perintahkan dia untuk melihat makanannya dan minumannya. Wa kaifa hafidhahumullah wa kaifa hafidhahumallahu min at-taghayyur hadhil muddah at-tawilah, bagaimana mungkin atau bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa menjaga keduanya dari perubahan padahal waktu yang sangat panjang ini? Mungkin bagi Allah Subhanahu wa taala. Paham ya? Nah, berarti menunjukkan Allah taala benar-benar menjaga di situ. Ya, dijaga makanannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjagaannya. Wa amarahu an yanzura ila himarihi, dan Allah telah perintahkan orang tadi untuk memperhatikan himarnya, keledainya. Kaifa ahyahu Allah ba'da an kana 'idhaman mutafarriqatan, bagaimana Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali, bagaimana Allah Subhanahu wa taala hidupkan kembali himar yang semula sudah menjadi tulang belulang, bayangkan itu. Ya, tulang belulang berapa istilahnya, nah barakallahu fikum, berpisah-pisah jadi dihidupkan kembali. Wa qala lahu, kemudian Allah Ta'ala mengatakan kepada orang tadi, walina ja'alaka ayatan linnas, ini kami jadikan untukmu sebagai tanda di hadapan manusia nanti. Ai dalalatan dhahiratan ala qudratillahi alal ba'tsi ba'dal maut, dalil atau nah barakallahu fikum, bukti yang menunjukkan apa, sangat nampak bahwasanya apa, nah bukti yang sangat nampak menunjukkan keagungan dan juga kemampuan Allah Subhanahu wa taala untuk membangkitkan atau menghidupkan kembali orang yang mati. Nah, jadi orang sudah mati itu Allah Subhanahu wa taala mampu untuk menghidupkan kembali. Nah, barakallahu fikum, semuanya. Semuanya. Oleh karena itu orang-orang yang mengingkari hari kebangkitan itu hukumnya apa? Kafir enggak? Kafir. Za'amal ladzina kafaru alla yub'atsu qul bala wa rabbi la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allahi yasir. Artinya
Za'amal ladzina kafaru. Orang-orang kafir mereka beranggapan, berprasangka, berkeyakinan alla yub'atsu, bahwasanya mereka tidak akan dibangkitkan. Mereka tidak akan dibangkitkan katanya. Nah, qul bala wa rabbi, katakanlah tentu bahkan demi Rabbku, la tub'atsunna tsumma la tunabba'unna, sungguh kalian akan dibangkitkan dan akan dikabarkan bima amiltum, dengan apa yang dulu kalian kerjakan. Wa dzalika 'ala Allahi yasir, mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai punya anggapan seperti itu. Nah, terus bagaimana kalau misalkan orang mati, setelah itu barakallahu fikum dibakar. Setelah dibakar menjadi abu, abunya dilemparkan ke lautan. Dah hilang habis kan itu. Kira-kira nanti dibangkitkan lagi enggak kira-kira? Dibangkitkan barakallahu fikum, karena alamnya lain. Alamnya lain. Allah Taala mungkin untuk mengumpulkan semuanya dalam sekejap itu mungkin. Jadi jangan sampai beralasan wah nanti anak enggak mau dibangkitkan. Nanti kalau aku mati tolong jangan dikuburkan tapi dibakar. Setelah itu nanti abunya dilemparkan ke laut. Biar istilahnya bercerai-berai kemudian enggak dibangkitkan katanya. Bahkan apa? Akan dibangkitkan semuanya. Akan dibangkitkan dalam keadaan apa? Dikumpulkan dalam keadaan telanjang, tanpa beralas kaki, dalam keadaan tanpa berkhitan, sendiri-sendiri. Nah, enggak ada teman-teman, enggak ada temanku atau adikku atau kakakku atau ibu, enggak ada semuanya. Semuanya enggak kenal sudah bagaimana caranya menyelamatkan dirinya masing-masing. Wal'iyadzubillah. Naam. Nasallahu as-salamata wal afiyah. Naam. Kita lihat di sini barakallahu fikum. Wa amarahu an yanzura ila al-'idhami kaifa yarfa'ullahu ba'daha 'ala ba'd. Dan Allah Ta'ala merintahkan agar dia memperhatikan tulang belulang tadi, tulangnya tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa mengangkat sebagiannya atas sebagian yang lainnya. Wa yasilu ba'daha bi ba'din, dan Allah Ta'ala menyambung. Awalnya kan sudah bercerai-berai itu ya. Kemudian Allah Ta'ala angkat dan Allah Ta'ala sambung kembali. Sebagiannya terhadap sebagian yang lainnya. Summa yaksuha ba'dal ilti'am lahman. Kemudian Allah Ta'ala memberikan pakaian tulang tadi itu setelah merapat dan menempel, dikasih pakaian dengan lahman. Lahman itu daging. Summa yu'idu fiha al-hayah, kemudian dikembalikan padanya kehidupan. Falamma tadhaha lahu dzalik iyanan i'tarafa bi'azamatillah. Kemudian tatkala semakin nampak dan gamblang dan jelas hal tersebut di hadapannya, menyaksikan langsung, akhirnya dia pun mengakui tentang keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa annahu 'ala kulli syai'in qadir, dan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang mampu terhadap segala sesuatu. Wasara ayatan linnas, dan menjadilah itu tanda untuk manusia, tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada pertanyaan, yang pertanyaan itu sebenarnya tidak perlu dipertanyakan, cuman terkadang ada yang tanya. Paham ya? Ada pertanyaan yang aslinya pertanyaan itu nggak perlu ditanyakan, cuman terkadang ada yang tanya. Paham belum maksudnya itu? Ada sebuah pertanyaan, tapi pertanyaannya aslinya nggak perlu dipertanyakan aslinya. Nah, karena pertanyaan itu munculnya bukan dari ahlu sunnah wal jamaah, munculnya dari ahlu bid'ah wad dalal. Cuman terkadang dipertanyakan. Allah Ta'ala kan mampu, Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu apa? Terhadap segala sesuatu, ya enggak? Tapi Allah Ta'ala mampu enggak menciptakan yang semisalnya? Jadi menciptakan Allah Ta'ala lagi gitu. Enggak mampu. Nah, Allah Ta'ala kan mampu terhadap segala sesuatu, ya kan? Tapi mampu Allah Ta'ala menciptakan yang semisalnya gitu? Mampu? Mampu jika Allah Ta'ala menghendaki. Atau yang diluruskan lagi. Antum? Mampu nggak kira-kira? Mampu. Berarti Allah Ta'ala menciptakan dua gitu, menciptakan yang semisalnya lagi gitu. Atau gimana pertanyaannya, atau bagaimana penafsiran ayat tersebut? Mampu terhadap segala sesuatu itu maksudnya bagaimana? Gimana, ingat antum? Allah itu mampu menciptakan yang semisal dengannya, tersebut tidak terjadi. Kurang tepat ya. Jawabannya itu barakallahu fikum hafizakumullah, kita katakan enggak mungkin dan tidak akan terjadi. Allah Ta'ala menciptakan yang semisalnya. Jangan bilang mampu, itu jangan. Karena apa? Karena Allah Ta'ala tidak akan menciptakan yang semisalnya. Karena perkara ini ya barakallahu fikum, Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu itu yang mungkin diciptakan. Yang tidak mungkin enggak akan diciptakan. Dan jangan dibayangkan mungkin enggak kalau diciptakan nanti mampu dan misalnya, itu pertanyaan yang muncul dari al-bid'ah wad dalal. Oleh karena itu jawabannya, Allah Subhanahu wa taala zat yang mampu terhadap segala sesuatu yang mungkin diciptakan dan mungkin terjadi. Yang tidak mungkin, yang mustahil bagaimana? Tidak akan terjadi. Paham ya? Karena sebutkan dalam sebuah ayat itu, kalau seandainya
di langit dan bumi ini ada dua ilah, misalnya apa? Akan rusak. Masing-masing ilah akan membawa apa yang dia miliki. Dan itu berarti menunjukkan bahwasanya apa? Tidak akan mungkin. Nah, jadi Allah Ta'ala mampu terhadap segala sesuatu yang mungkinat, bukan mustahilat. Ya, mungkinat itu perkara yang mungkin terwujudkan, mungkin yang ada. Perkara yang mustahil tidak akan terwujudkan. Nah, barakallahu fikum. Oleh karena itu, kalau seandainya ada di benak seperti itu adalah apa? Pemikiran ahlu bid'ah wad dhalal dari kalangan al-falasifah. Jadi al-falasifah itu hati-hati ya. Al-falasifah itu ilmu masuk dari bagian ilmu kalam yang fungsinya itu untuk merusak akal manusia. Jadi yang awalnya enggak stres jadi stres. Yang awalnya pusing jadi pusing, tambah pusing lagi. Yang awalnya sakit tambah sakit. Yang haus tambah haus. Itu ilmu kalam. Nah, dikenal ilmu filsafat itu. Karena mereka nanti akan mencari terus. Mulai dari antum makan ya barakallahu fikum, gerakan tangan antum misalkan pakai sendok atau pakai tangan, kemudian ngambil nasi sama lauknya sampai naik ke mulut itu pun dibahas itu. Sebenarnya siapa sih yang menggerakkan itu? Paham ya? Nah, itu benar dengan takdir Allah Ta'ala, tapi apakah yang menggerakkan ketika tangan mengambil nasi, kemudian mengambil makanan dan lauk itu kemudian masukkan ke mulut itu, apakah itu benar-benar gerakan dia sendiri atau bagaimana, itu dibahas oleh mereka. Nah, itu bikin kepala pusing. Oleh karena itu para ulama menyebutkan apa itu mengenai ilmu kalam? Na'am la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Itu kaidahnya. Ilmu kalam itu la yashfi 'alilan wa la yarwi ghalilan. Maksudnya apa? Tidak menyembuhkan orang yang sakit, tidak menghilangkan dahaga orang yang haus. Yang sakit tambah sakit, yang haus semakin haus. Ilmu kalam, hati-hati itu. Nah, barakallahu fikum. Jadi ilmu kalam itu adalah ilmu filsafat yang sangat berbahaya sekali yang kita harus menghindarinya, tidak boleh membahasnya, tidak boleh juga mempelajarinya. Karena ilmu kalam itu ujung-ujungnya apa? Tawilud dhail qalilun nail tadi. Panjang yang dia bayangkan ke sana kemari tapi hasilnya masih sedikit. Wallah alam itu. Paham ya? Nah, barakallahu fikum. Karena ilmu filsafat ujungnya ke situ. Nah, mengenai apa yang satu contoh itu, roh. Bahas mereka roh itu apa sih? Roh itu apa? Roh itu apa? Setiap orang yang hidup kan ada rohnya. Itu roh itu apa sih? Bentuknya kayak apa? Bagaimana? Ada yang bilang panjang, ada yang bilang sesuatu yang kecil dan sangat lembut sekali. Khilafnya itu lebih daripada 100 itu. Tapi ujung-ujungnya apa? Wallahu alam. Berarti kan panjang khilafnya tapi ujung-ujungnya satu tak. Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Jawabannya udah itu. Mereka bertanya kepadamu tentang ruh, katakanlah ruh itu termasuk urusan Rabbku yang tahu Allah Ta'ala. Dan kalian tidaklah diberikan ilmu kecuali sedikit. Jadi perlu diperhatikan ilmu kalam itu hati-hati, ilmu filsafat itu hati-hati karena ilmu filsafat, ilmu kalam itu seringnya digunakan untuk menentang hujjah, untuk menentang dalil. Jadi sudah ada dalil Al-Qur'an Sunnah, karena dia terkalahkan dari situ akhirnya terjun atau memasuki ilmu kalam tadi itu untuk mengalahkan hujjah dengan dalil Al-Qur'an Sunnah. Nasallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.